Shalom, salam sejahtera. Senang berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat dan pengertian, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami, dan kebenaran firman-Mu itulah yang akan menguatkan serta meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Efesus pasal 3 ayat 16-17. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikian Efesus 3 ayat 16-17. Renungan kita saya beri tema Kristus di dalamku. Jikalau kita mengingat pengajaran tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya, maka di sana ada dua kebenaran pokok. Ranting melekat pada pokok anggur. Itu berbicara tentang aku atau kita sebagai orang percaya di dalam Kristus. Dan kehidupan pokok anggur yang mengalir ke ranting. Itu berbicara tentang Kristus di dalamku atau Kristus di dalam orang percaya. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 16-17, Rasul Paulus menyebutkan bahwa oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kapan Kristus di dalam kita? Tentu pada saat pertobatan kita dipersatukan dengan Kristus melalui kelahiran kembali secara rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kesadaran bahwa Kristus hidup di dalam kita itu menimbulkan tiga dampak yang signifikan, yaitu yang pertama, Dia memberi kita kuasa untuk melayani. Paulus menyadari bahwa tujuan hidupnya adalah memimpin tiap-tiap orang kepada kedewasaan dalam Kristus, dan ia dapat melakukan tugas tersebut bukan karena kekuatannya, tetapi karena kekuatan atau kuasa Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Maka di dalam Kolose pasal 1 ayat 19, ia menuliskan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Sekali lagi, sesuai dengan kuasanya, kuasa dari Tuhan, kuasa dari Kristus yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian kata Rasul Paulus. Nah, kita harus membiarkan Dia bekerja di dalam dan melalui kita. Inilah rahasia untuk terhindar dari kejenuhan dalam hidup dan juga kejenuhan di dalam pelayanan. Kedua, Dia memberi kesempatan transformasi. Kita dapat mengalami pembaruan atau transformasi menjadi seperti Kristus karena kehidupannya ada di dalam kita. Kita memang dipanggil untuk meniru atau ada istilah lain disebut mengimitasi Kristus. Tetapi kita tidak meniru secara eksternal atau hanya melihat-lihat lalu kita bisa berubah seperti Kristus. Tetapi dengan memiliki atau ambil bagian dalam kehidupannya secara internal, maka di sanalah akan ada pembaruan atau transformasi. Pembaruan itu adalah satu proses pembentukan yang terus terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mau dipimpin oleh Kristus dan Kristus memerintah di hati kita masing-masing. Dan yang ketiga, Dia menyediakan jalan kemenangan. Setiap kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan dan keterbatasan. Selain itu bahwa iblis tidak pernah berhenti mencobai kita. Iblis berusaha menarik kita untuk kembali kepada kehidupan di dalam dosa. Namun yang perlu kita ingat bahwa Kristus sudah mengalahkan iblis dan Dia dapat menyatakan kehidupannya yang menang itu di dalam kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sebab Dia sendirilah jalan kemenangan itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang sudah saya sampaikan.
Ketika kita berkata Kristus di dalamku, Dia memberikan kita kuasa untuk melayani, Dia memberikan kita kesempatan untuk berubah atau transformasi, Dia menyediakan jalan kemenangan. Jadi, kita tidak dapat menjalani kehidupan tanpa Kristus. Dia sendiri berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kesadaran ini, kita dapat menjadikan hidup yang bersandar pada Tuhan sebagai doa kita setiap hari, dan membiarkan Kristus menyatakan kehidupannya di dalam dan melalui kita. Saudara, mintalah kepadanya kekuatan untuk melayani, kerinduan untuk berubah menjadi serupa seperti Kristus, dan kepercayaan diri untuk berdiri teguh menghadapi segala musuh dengan segala keyakinan bahwa kita akan mampu, kita akan menang ketika Kristus ada di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini meneguhkan iman kami. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh memiliki ketundukan kepada Kristus, bahkan penyerahan diri kepada Kristus yang senantiasa memimpin mengarahkan kami, supaya kami senantiasa kuat di dalam menjalani kehidupan, menjalani pelayanan, bahkan juga berkemenangan di tengah-tengah tantangan, bahkan juga pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.